Karantina adalah upaya memisahkan seseorang yang terpapar COVID-19, baik dari riwayat kontak atau riwayat bepergian, ke wilayah yang telah terjadi transmisi komunitas, meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang dalam masa inkubasi yang bertujuan untuk mengurangi resiko penularan. Isolasi adalah upaya memisahkan seseorang yang sakit yang membutuhkan perawatan COVID-19 atau seseorang terkonfirmasi COVID-19 dari orang yang sehat yang bertujuan untuk mengurangi resiko penularan. Hari pertama karantina dimulai saat seseorang kontak erat menjalani tes awal atau entry test. Apabila hasil positif atau pasien konfirmasi COVID-19, maka dilakukan isolasi di rumah selama 10 hari apabila tidak terdapat gejala. Jika ditemukan gejala, masa isolasi ditambah 3 hari sehingga menjadi 13 hari. Apabila hasilnya negatif, maka dilanjutkan karantina sampai hari kelima. Pada hari kelima, dilakukan tes kedua atau exit test. Jika hasil negatif, maka masa karantina dinyatakan selesai. Jika hasil positif atau pasien konfirmasi COVID-19, maka pasien tersebut wajib melanjutkan isolasi mandiri di rumah selama 10 hari apabila tidak terdapat gejala. Jika ditemukan gejala, masa isolasi ditambah 3 hari sehingga menjadi 13 hari. Adapun langkah-langkah isolasi sebagai berikut. 1. Tetap tinggal di rumah. Makan makanan bergizi seimbang 3 kali sehari. Minum vitamin C dan D, zinc, atau suplemen multivitamin, serta obat sesuai anjuran dokter yang menangani. Berjemur selama 15-30 menit setiap pagi. Olahraga ringan rutin sebanyak 3 hingga 5 kali seminggu. 2. Berada di ruang terpisah. Ruang isolasi harus memiliki ventilasi pencahayaan yang baik. Hindari kontak dengan orang lain, serta tidak bepergian dan tidak menerima tamu. Jika pasien harus berada di sekitar orang, baik di dalam maupun di luar rumah, selalu pakai masker dan menjaga jarak. Kamar mandi terpisah, tetapi jika tidak tersedia, gunakan kamar mandi setelah anggota keluarga memakainya. Bersihkan dan disinfeksi secara rutin setelah memakainya. Gunakan peralatan makan seperti piring, sendok, gelas, serta peralatan mandi seperti handuk, sikat gigi, dan gayung tersendiri. 3. Selalu pantau gejala. Lakukan pengukuran suhu tubuh 2 kali sehari. Jika mengalami demam, nyeri otot, atau sakit kepala, minum paracetamol. Minta petunjuk tenaga kesehatan terkait dosisnya. Ikuti instruksi tenaga kesehatan terkait obat-obatan selama mengalami COVID-19. Periksa kadar oksigen dengan menggunakan alat oksimetri. Jika kadar oksigen 90% atau lebih, tetapi di bawah 94% dan tidak ada tabung oksigen, lakukan teknik proning dengan bantuan bantal. Jika belum berhasil, upayakan membeli oksigen atau segera menghubungi tenaga kesehatan. 4. Penerapan protokol kesehatan 3M yang benar. Gunakan masker dengan benar, yakni menutupi seluruh bagian hidung dan mulut. Masker pun harus diganti secara berkala. Tutuplah mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Jika tidak tersedia sabun, bersihkan tangan dengan cairan pembersih yang mengandung alkohol setidaknya 60%. Jaga jarak lebih dari 1 meter saat bersama dengan anggota keluarga yang lain. 5. Lakukan disinfeksi. Disinfeksi atau bersihkan permukaan benda yang sering disentuh, seperti gagang pintu, meja, kursi, dan lain-lain dengan disinfektan secara berkala. Tangani sampah masker dan tisu bekas pakai penderita ke tempat sampah khusus. 6. Membentuk grup WhatsApp. Bentuk grup WhatsApp tingkat kecamatan yang anggotanya terdiri dari camat, kapolsek, dan ramil, kapus, bidan desa, dan warga yang isoman. Tujuannya memantau kondisi kesehatan warga yang isoman sebagai bentuk kepedulian dan bentuk support dari Forkopimcam terhadap warga yang isoman.